Di sini nih nggak ada gitu. Misalnya cari pun lebih mahal daripada itu di sana. Aku udah habis pikir kenapa harganya bisa kayak gitu lo. Pen Quran lo buatan Cina. Lo sih gawe apa iso ngaji? Di sana ada pentas hehnya, wong seko Arab kono. Nek yang punya pabrik Ranti Agomo malah. Aku nggak habis pikir. Makanya kenapa mereka pengekspor besar ya? Mengapa menjadi pengekspor besar dan kalau diruntut dari sejarahnya nih, dulu kan Cina nggak seperti ini. Ya, maksud saya pengen ngobrol sama Kemal ini, aku pengen belajar gitu. Ada apa tuh sama Cina gitu. Jadi bukan ada apa dengan cinta, ada apa dengan Cina. Ada apa dengan Cina gitu loh. Aku nggak bilang Cina bagus ya. Aku bilang Cina itu gila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya kedatangan tamu berjenggot Bro Kemal dari Berani Impor. Iya, akhirnya. Oke bro, gini bro, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Mas Arli. Kita itu kenal sudah lama, gitu. Lama sekali. Tapi nggak pernah bisnis bareng. Nggak pernah collab bareng juga nggak pernah. Hanya berteman saja. Cukup sebatas teman. Sama tempat menumpang. Dikala-kalau dia ke rumah saya. Oke, jadi gini, ini kedatangan orang yang menurut saya hebat banget gitu ya. Diem, nggak banyak ngomong gitu. Tapi beliau ini gurunya pengusaha-pengusaha yang bisnisnya itu ambil barang dari Cina kebanyakan gitu. Ngajarin orang untuk jualan produk-produk apa yang beredar sekarang. Ini kita ngobrol-ngobrol ya bro ya. Ya. Jadi gini, saya kan sebetulnya potensi market ya di negara kita gitu kan. Aku nggak tahu ya kan kenapa sih orang itu suka barang Cina gitu. Lah opo-opo saka Cina, sendal iki saka Cina. Ya, dari bawah sampai atas ujung kaki sampai ujung kepala loh. Wong-wong nek kalau di komen Facebookku itu loh, kan aku ngiklan terus ya kalau di Facebook itu. Itu apa dukung produk dalam negeri, terus di komen sama temennya lagi yang nge-reply gitu kan. Ya lah HP-mu buat komen itu apa? Vivo, Oppo. Lah aku saka Cina, Bro. Lah aneh. Ya jane piye. Tapi aku lucu sampean tuh berjenggot, ngajine pinter tapi antek asek. Antek asek. Emang ngono akeh wong ngomong ya. Padahal yo. Oke, tapi sebetulnya itu cuma sebatas bisnis ya. Kita nggak usah gitu lah gitu. Dari zaman dulu juga Arab itu bisnisnya sama Cina juga gitu. Bener gak sih? Betul loh. Maksudnya kalau ditarik ulur dari zaman Nabi ngono. Iya, dari zaman dulu kan Arab itu ngimpor barang dari Cina juga. Ya sebelum dari Cina lah. Ibaratnya kayak Nabi Muhammad zaman kecilnya dia diajak pamannya Abi Thalib ke Syam. Itu kan ngekspor berarti kan. Terus baliknya kan dia bawa barang dong. Digowo ke Mekah. Ya wes akhirnya ya ekspor impor dong. Lah niru sapa impor? Niru Nabi nih, Bro. Ya, apa namanya? Tapi enggak dosa kok sebetulnya. Impor tuh enggak dosa, cuman kan persepsi kita kan sebetulnya pengennya ya saya ngambil jalan tengah lah, garis tengahnya ini. Jangan garis kerasnya gitu. Garis tengahnya adalah negara kita itu perlu pengekspor lebih banyak daripada pengimpor sebetulnya gitu. Betul. Ya kalau itu semua juga setuju gitu. Termasuk Bro Kemal juga setuju kayak gitu. Ya. Cuman sekarang saya cuman pengen tahu aja nih gambarannya ya. Kalau saya kan nggak ngerasain ya ekspor. Kalau ekspor ada sedikit nggak banyak sih. Cuman kalau impor kan enggak gitu. Tapi botol enggak deh, botol saya produksi sini. Udah lokal semua saya gitu. Kalau dulu saya sempat pakai barang Cina juga untuk salah satu kebutuhan industri saya. Cuman kalau sekarang udah lokal semua. Cuman ini aku nggak tahu sebetulnya di Indonesia ini yang beredar apa wae dari Cina itu. Macam-macam. Iya dari apa? Kalau ibaratnya kalau dari member-member Berani Impor ya, itu ya dari mesin-mesin, spare part motor, spare part mobil, fashion, terus apa lagi ya.
pokoknya hampir segala lini lah itu ada. Apalagi gitu ya? Yang lagi masa corona ini, Gitu rapid test, face shield sing nganggo kacamata itu. Terus habis itu sing terbaru-baru, pokoknya ada yang muncul termogan, orang ngambil untung ya sak-sak etok, tapi ya emang kayak gitu. Itu dari Cina. Dari Cina loh. Kuwi nek mbok bongkar cuma sambungan-sambungan gitu tok. Ya, ini yang saya nggak habis pikir gitu. Kenapa Cina gitu loh? Kenapa Cina gitu loh? Kenapa nggak kita gitu? Iya, kenapa kok nggak kita? Misalnya pun kalau nggak kita yang buat, kenapa kok nggak kita? Kalau di sini ada produk itu dengan harga segitu, gitu. Kamu ambil dari mana? Ya dari sini dong. Aku kan ngimpornya itu yang kebanyakan nggak ada di sini gitu loh. Gitu. Malah nggak ada di sini. Karena barang itu memang orang kita memang mau beli dan adanya di sana gitu. Lah iya. Di sini nih nggak ada gitu. Misalnya cari pun lebih mahal daripada itu di sana. Kenapa gitu? Ini sampean kan udah bolak-balik ke Cina. Sampean bolak-balik ketemu produk-produk yang aneh-aneh itu. Gitu, produk-produk sing aku udah habis pikir kenapa harganya bisa kayak gitu loh. Sing pertama gini, bahan-bahannya sana itu super duper murah. Karyawan-karyawan pabrik-pabriknya itu juga gajinya sebenarnya kalau sampean kerja di luar negeri lebih banyak lebih besar ya enggak juga. Dan di sana yang penting itu kompetitif wong kerjane iki lho. Nek sampean elek sithik ngono langsung dipecat. Gitu karena saking banyaknya orang. Saking banyaknya orang. Jadi misalnya jam segini gitu, jam 8 masuk kerja, jam 8 pagi masuk kerja. Mereka langsung kerja, pas kerja ya kerja. Kan aku pernah nemenin temanku kan, dia jualan pen Quran gitu. Iya. 1 menit itu bisa kayak sing nyolder itu 1 menit itu bisa 20-30 titik. 1 menit 20-30 titik. Kan ono kayak PVC ini sing cilik. Itu orang itu, manual orang yang nitik-nitiki gitu. Lah nek wonge kene jam 8 terus kerja. Sik sebatang sik. Kan ngono kan. Iya bener. Lah nek kono Mas kerja ya kerja, pas istirahat ya istirahat. Ngono cara mainnya. Efektif dan efisien ya. Efektif, efisien sekali. Kalau jam kerja sampean lihat orang-orang di jalan-jalan, ya pebisnis itu berarti. Nek jam kerja kok ada orang di jalan-jalan pebisnis, muter-muter mungkin kurire mungkin. Tapi nek misalnya neng pabrikan, wah, dan di sana pabrikan ki enggak yang gede kayak di Indonesia ngono lho, Mas. Itu gimana? Neng Cina ki pabrikan kayak hotel gitu, kayak maksudnya dia ke atas. Jadi jangan heran kalau ada nemu di Alibaba atau di 1688.com itu tempat cari belanjanya orang-orang di sana ya. Itu pabrik kok alamatnya cuma beda lantai tok ya. Bisa. Jadi beda lantai tok itu bisa. Jadi lantai 1 pabrik pen Quran, lantai 2, lantai 3 pabrik flash disk, powerbank. Pen Quran itu buatan Cina. Buatan Cina, Mas. Pen Quran lho buatan Cina. Lho sing gawe apa iso ngaji? Di sana ada pentas hehnya, wong seko Arab kono. Nek yang punya pabrik Ranti Agomo malah. Tenan gue. Tenan. Lah, orang-orang Cina yang punya pabrik-pabrik di sana kebanyakan dia itu menyekolahkan anak-anaknya ke Amerika, ke Australia. Untuk apa? Untuk jadi general manajernya, GM-nya. Lah, wong sing pinter iki, anak sing keturunan keduanya, dia memperkerjakan pentasih dari Mesir, dari Arab Saudi untuk ke Cina. Jadi ditasih baru ke sini. Lah kok iso bahasa Indonesia? Kok ada suara Indonesianya ya dikirim dulu filenya karena kan ada rekamannya dulu. Pen Quran. Pen Quran dari Cina. Sing kuwi lho di Gramedia di alhamdulillahirabbil alamin. Itu kan nek Gramedia 1.200.000, 1.500.000. Iya. Tahu enggak di Cina berapa? Berapa? 200.000, Mas. 200.000. Di sini di toko 1.200.000. 1.200.000 sampai 1.500.000. Kalau sampean maine direct selling, sing muter-muter door to door neng kampung-kampung. Ada guruku itu salah satunya orang Jogja, dia itu punya direct selling tuh punya 200 sales gitu. Muter neng Padang sing pelosok kono, dia itu dijualnya 2 juta, 2.500.000. Ngomongnya kredit syariah, Mas. Jadi DP-ne 600.000, sisane kapan-kapan boleh. Oh gitu. Kalau enggak pulaannya 200. Jadi nih misalnya setiap ditagih kan tak guyus sih. Nek misalnya setiap ditagih kok apa jenenge ngolet-ngolet gitu alasan tinggal di SMS-i ayat hutang-hutang itu, Mas.
ada ya. Ada ini apa pengalaman wah gokil. Jadi aneh-aneh loh. Ini pen Quran itu buatan Cina. Buatan Cina, pen Quran loh ya. Sing di perusahaannya rantai agama. Nah, anaknya ora Islam. Tapi sing duwe kok ngono. Quran itu coba. Oke. Aku nangkep. Ini dan apa orang Indonesia itu memang kita pemakai produk Cina. Kita nggak bisa mungkirin itu. Iya. Yo sampai ibaratnya sampean umroh, sampean haji, oleh-oleh di Arab Saudi itu tulisannya opo? Sajadah, peci, miniatur Mekah, miniatur Madinah, gantungan kuncinya tulisannya cilik ono kuwi, made in China. Iya tenan. Emang gitu ya? Iya. Ya Allah. Oke. Aku nggak habis pikir. Makanya kenapa mereka pengekspor besar ya? Menjadi pengekspor besar dan kalau diruntut dari sejarahnya nih, dulu kan Cina nggak seperti ini. Yeah. Cina itu dia itu membuka ada namanya TVS itu programnya Cina. Jadi perusahaan-perusahaan Amerika, Jerman, mana-mana yang sudah maju pada zamannya, CCTV, kabeh boleh buka pabrik di Cina. Difasilitasi pemerintah Cina, disediakan tempat, listrik, air selama 2 tahun. Syaratnya siji, karyawane saka wong Cina kabeh. Oh, jadi dia digratis ke 2 tahun. Oh gitu ya. Jadi pemerintahnya memang support ya untuk itu ya. Support itu ngono lho. Untuk manufakturnya itu memang dia support. Ya, di awalnya sampai akhirnya kalau kita bicara 2020 ini nek ngomong CCTV gawean di Cina kabeh. Memang iya. Lah iya gitu. Awalnya gitu. Itu dari berbagai macam kategori loh ya. Enggak cuma CCTV, pokoknya yang kemajuan sekarang sampean lihat di website Amerika kickstarter.com, Indiegogo. Kickstarter itu kayak kita bisa tapi sing kode punya produk apa. Lah itu pesannya di mana? Ya dari Cina juga. Nek sampean duwe ide gawe produk langsung rono, maksudnya sing rano ning kene yo. Ngono cara maine. Oh, Kickstarter itu kan risetnya ya. Dia kan riset toh kan apa prototype. Terus kan bar kuwi ngumpulin dana. Terus dibikin di Cina. Di gawe ning Amerika kirim pembeli-pembeline kuwi. Opo iki? Lah mbuh lah emang ngono zamane kok. Gitu ya. Jadi sampean ngajari impor itu sebetulnya it's not a mistake gitu loh. Itu bukan sebuah kesalahan. Ya. Tapi sebetulnya memang market kita memang memerlukan. Dan di setiap kota yang saya kunjungi kan aku muternya udah sampai detik ini tuh udah 49 kota di Indonesia ya. Gue muteri seminar ngajari impor dan pebisnis lokal tuh sangat terbantu ngono lho. Mesti DE sing biyen kulaane kudu ning Jakarta yang belanjanya harus banget ning Jakarta. Potong jalur. Oh. Dari Cina langsung ke Medan, dari Cina langsung ke Batam, Cina Jakarta, Cina Surabaya, Cina ke Makassar, Indonesia Timur ya, Papua. Mereka potong jalur. Nek ngomong matur suwun ya luar biasa banget ya, tapi istilahnya tuh kita mulai misalnya nggak punya modal impor harusnya modal besar enggak sebenarnya. Kita mulai dari jasa impor. Oke. Ya. Muter-muter pabrik-pabrik, mesin-mesin nih loh. Kalau kita bicara detik ini, mesin-mesin kebanyakan. Mesin tuh Cina kok. Cina. Iya, emang iya. Nah itu kalau nyambung-nyambungnya dari TVS tadi. Dari pemerintah Cina membuka 2 tahun. Aku pernah nganter satu ahli dari Cina gitu. Jadi relasi bapak saya gitu. Kebetulan kan yang di tangani adalah mesin untuk industri gelas. Ya mesin kan ada mesin-mesin tertentu gitu yang saya nggak paham itu mesin apa. Satu ketika mesin itu dipasang di Indonesia kan gitu. Nah pada saat rusak itu dipanggilkan teknisi dari Jerman, dipanggilkan teknisi dari mana-mana, teknisi lokal itu nggak ada yang sanggup. Akhirnya dipanggilkan teknisi dari pabriknya dari Cina. Gitu. Nah aku sempat nganter ke hotel apa sempat ngobrol gitu. Bahasa Inggrisnya ngaco-ngaco kayak gitu. Nek kita ke sana aku yo mbiyen kesasar-sasar ya. Aku kan pertama kali ke Cina tuh lulus SMA. Aku habis lulus SMA, waktu dulu tuh aku jualannya flash disk powerbank tapi ngambilnya masih dari Roxy Jakarta. Itu setiap minggu ya baru awal-awal ya waktu itu seminggu habis 200, 300 biji sampai 500 biji itu udah bagus banget waktu itu. Tapi itu flash disknya waktu itu zaman yang palsu-palsu. Palsu-palsu tuh gini, tulisannya 4 GB, 8 GB, isinya sebenarnya cuma 2 GB doang. Oh, sayangnya sering main gitu ya mereka ya. Iya, dulu aku main gitu. Oh, sama main gitu. Oh, kurang ajar sama ini. Ojo mbok tiru ya. Jangan ditiru. Gitu. Kesalahan itu. Salah, enggak boleh enggak berkah sih tepat.
Jadi waktu itu aku mulai lulus SMA, aku berangkat sendirian. Sendirindil dewe. Kemana? Ke Cina. Oh, oke. Aku numpak bis saka Solo, bis Rosalia Indah, bayar 120.000. Tekan Jakarta, kesasar nih Jakarta ke neng terminal Kampung Rambutan. Main numpak taksi nggak punya duit lebih, akhirnya naik bis Damri 50.000. Habis itu ke Cina naik pesawat, waktu itu tiket pesawatnya murah 2.750.000 pulang pergi ke Cina. Itu tahun berapa itu? Tahun 2010 2011. Oke. Modelnya gitu itu loh. Dari nekat mulai ya? Nekat ya? Akhirnya nemu pabrik dan itu nemu pabriknya itu lucu meneh. Jadi pas aku ulaan dari Roxy itu setiap ngambil dapat barang dikirim barang. Lah itu terselip kartu nama pabrik, tulisannya kotak-kotak gitu. Terus tak cari di Google terjemah, tak foto, kan Google terjemah itu kan bisa menerjemahkan di foto-foto itu toh. Sambil tak cari di kamus, tak foto. Iki alamat pabrik iki. Loh, sampean iki iso bahasa Cina enggak sih? Enggak bisa aku. Enggak bisa. Sanse wes lali. Jadi kalau ke sana cuma haho tok Mas aku jane iki. Jadi kalau Mas ke sana ini kan misalnya tukang yang jualnya gitu. How much? Tulis. Terus how much? Karena aku how much, dia ngerti dong how much. Dia buka kalkulator, tak diliatin. Hahaha, tak lihat. Terus tak nyang kalau satu misalnya 100 gitu ya. Terus tak tulis ning HP ku. Kalau 1000, 50. Hahaha, aku no. Terus dia ngomong meneh didelok. Hah? Ora oleh. Jane yang modal haho itu bahasa Tarsan. Iki goblok iki. Maksudnya nek saiki kalau kita lihat kan wong nek ngimpor ki terbatasnya kudu apa ya? Modal besar, terus kudu ngurus bea cukai sing ribet-ribet. Sebenarnya kita nggak perlu itu semua. Ada yang udah ngurusi semua itu kok. Oh gitu kita ya? modal ada triknya juga ya. Ada triknya itu. Dan itu yang diajarkan di Berani Impor. Itu yang tak ajarkan di Berani Impor. Gimana caranya kita yang nggak punya PT, yang males pajak ribet-ribet itu ya iso ada celah-celahnya ya. Celah-celahnya, jalur-jalur Gaza nih. Iki pinter iki. Ya karena pengalaman sih ya. Saya udah pengalaman dan itu berubah-ubah ya. Berubah-ubah, kayak kemarin ada aturan yang $75 jadi sekarang $3. Jadi kalau di bawah $75 tuh nggak kena bea cukai sama sekali. Kalau sekarang maksimal $3. Dan yang paling gua play jane yo. Tapi aku nggak tahu ya ini nanti bermasalah apa ora ya. Kayak Shopee, kayak ya enggak, pokoknya market besar itu kalau yang pengiriman dari luar negeri itu loh. Itu ongkos kirim 10 Jawa flat 10.000. Luar Jawa flat 20.000. Dari Cina? Dari Cina. Hah? Lah emang Cina ki apa jenenge? Pulone ki luwih cedhak saka Jawa apa piye gitu, apa lu deket dari flat. Sampai beli yang barang-barang dari Shopee yang pengiriman dari luar negeri ongkos kirim Rp10.000. Lah itu gimana coba mikirnya? Karena disubsidi pemerintah Cina Mas. AliExpress tuh free ongkos kirim. Aku jadinya pengen jual semua produk-produk di sini dan emang udah mulai jualan ya di seluruh Indonesia. Kalau keluar negeri kayak Pos Indonesia, maksudnya sing orang-orang yang di Indonesia ya harusnya mendukung itu gitu loh. Paling enggak ke Asia Tenggara lah sik ngono. Kita mau kirim barang ke luar negeri. Sekilone piro? Nah, ngeri. Aku kan pengalaman jualan barang, pembeli saya itu banyak, dari luar negeri juga banyak. Aku pengalaman mau kirim barang itu ribetnya luar biasa. Kita ngeluarin barang dari Indonesia. Nah ini loh, makanya kadang-kadang kalau aku kadang-kadang kalau aduh kok eman yo orang itu sekarang pada impor banyak barang gitu kan. Ya kita sesama orang Indonesia, kita punya semangat kebangsaan yang tinggi gitu. Tentunya kan pasti sampean juga pasti kan menyayangkan. Ya, betul. Pasti menyayangkan. Tetapi kalau kita sudah praktek, kita mau ngurusin, kita punya produk apalah, Anda punya produk mebel, Anda punya produk kulit, Anda punya produk apa lokal, kita mau jual keluar. Coba deh Anda urus. Coba deh Anda urus, itu ribetnya luar biasa. Kecoanya banyak banget. duit setiap titik tuh ada duit keluar itu. Tikusnya itu Masya Allah gitu. Jadi kita itu mau maju, ada market dari luar, terus kita mau apa istilahnya, kita mau tanding sedunia gitu kan ibaratnya lah, akhirnya raiso toh bisa gitu. Nah ini sangat disayangkan. Ini curhatan dari kaum manufaktur seperti saya gitu. Produsen ya, kaum produsen seperti saya yang kita mau keluar gitu.
apa namanya itu nggak gampang gitu loh, itu nggak gampang. Betul, gitu. Jadi saya ke Malaysia aja saya dapat bantuan dari orang Malaysianya sendiri gitu ya untuk bisa barang saya nyampe di sana gitu. Itu mereka bantu saya untuk urus semuanya gitu. Itu baru barang saya bisa terkirim ke sana. So ini sebetulnya PR yang besar sebetulnya bukan untuk kita. Nah kalau sebetulnya kondisi di negeri kita ini sudah sama seperti Cina, tapi kayak nggak mungkin gitu. Ya bener-bener kayak berat banget gitu ya. Ayo, ya aku nggak bisa gerak sendiri. Terus yo aku sih sopo tau kan rasa sopo. Aku buat berani impor berdasarkan pengalamanku. Ngimpor tanpa modal, ngimpor yang nggak punya PT, yang ngurus ribet-ribet, nggak perlu ribet, ngono loh. Lah kalau ibaratnya aku yang ngimpor masukin di sini karena Indonesia itu pasar yang besar, Indonesia itu gede loh. Pasarnya luar biasa. Ya kayak marketplace kok masuk Indonesia, Amazon bentar lagi masuk. Wah, lah dhewe iki lho cuma jadi pasar tok ngono. Iya. Dhewe ra dodolan, ibaratnya ngene, barang yang dijual barang Cina. Tapi yang beli kita. Iya. Kita konsumsi tok, enggak dapat profit apa-apa. Maksudku aku ngajarin impor walaupun ya enggak harus ngimpor barang yang sudah ada di sini. Walaupun tuh barang Cina mbok dhewe ngono lho sing dodolan wong-wonge orang-orangnya kita gitu yang jualan di sini gitu loh. Iya. Bukan orang-orang yang sana langsung ke sini kayak dari Shopee luar negeri itu. Itu kan ya orang-orang sananya di Shenzhen itu ada kantornya, dia ada kayak agensinya yang proses ngirimnya. Barang dari seluruh Cina kumpulin dulu di gudang Guangzhou, gudang Shenzhen baru berangkatin sini. Ono jalur masuk wah, bedanya impor kalau sama ekspor ya. Kalau ngimpor kita pesan produk flash disk, power bank, DVD player, kita pesan 5.000 biji, dia deadline 10 hari. Jadi kita nggak bisa. Dewe nggak gitar ibaratnya. Apa nggawe furniture apa? Pesan 10 bisa. Pesan 5.000. Ora nek kalau teman-teman kita bisa dulu gitu. Bisa dulu. Tapi kok molor. Wah, molornya kesuwen lah. Itu akhirnya nggak jadi repeat order lagi. Akhirnya nggak percaya orang gitu ya. Tapi kalau orang sana bisa ya? Bisa. 10 hari gitu. 10 hari deadline kan ada perjanjiannya tau. Oke. Tapi kayaknya ini bukan stereotip tapi kayaknya kondisi kerja di sana itu orang terbiasa dengan sesuatu yang tertekan ya. Mereka terbiasa tertekan. Jalan cepet-cepet banget. Aku kan keluar negeri cuma 2, Arab Saudi sama Cina. Itu aku baru tahu kalau yang di jalur Cina, sutra no sampean itu. Arab Saudi ini kan. Okay. Juga ya. Oke. Kalau jalan kaki mesti dia cepet banget wong dhewe kan santai. Kita rokokan dulu. Harus jalan sedikit udah lepas ngopi gitu. Ngopi sih. Ya gitu. Nah itu etos kerjanya ya beda ya, piye ya. Gitu ya. Memang seperti ya. Ini saya bukan mengeluhkan tapi saya optimis kok. Jadi bangsa kita itu tetap bangsa yang bagus. Ya. Bangsa yang top gitu ya. Memang saya akui gitu. Kita punya potensi. Kita sebetulnya punya potensi yang besar sekali. Teman-teman ini punya potensi yang sangat-sangat besar gitu. Cuman karena potensi-potensi ini belum tergali ya, kita mesti belajar sih ya gitu. Betul. Ya maksud saya pengen ngobrol sama Kemal ini, aku pengen belajar gitu. Ada apa tuh sama Cina gitu. Jadi bukan ada apa dengan cinta. Ada apa dengan cinta gitu ya. Tapi ada apa dengan Cina? Ada apa dengan Cina gitu loh. Ya, kenapa Cina gitu? Kenapa enggak yang lainnya gitu? Barang Amerika di sini apaan sih? Ya cilik-cilik aneh ada tulisan kecilnya tuh Made in China gitu loh. Barang merek Amerika aja dilihat belakangnya Cina gitu. Made in-nya Cina. Jadi kadang-kadang ada apa gitu. Itu yang bikin saya penasaran gitu. Kenapa kok mereka bisa bikin barang itu murah banget? Inovatif lagi. Inovatif. Kalau inovatif ngopi, mereka tukang ngopi. Ya mereka pengkopi yang luar biasa gitu. Mati tiru modifikasi. Awalnya V kan. Ora modifikasi bahane. Oh bahane ya. Bedake bahane. Amati tiru modifikasi bahane sing murah. Karena itu emang ada harga ada rupa. Jadi kalau sampean pasti orang bahasa Indonesia emang ngaco. Ada harga ada rupa. Emang kenapa sih? Mesti di Cina pun itu ada kelas-kelasnya. Sampai mau beli barang yang sama kualitas lebih jelek ada.
barang yang kualitasnya bagus ya ada harganya lebih tinggi. Mereka tuh bikin jam Rolex. Nah, itu bisa sampai kemiripannya bisa sampai gila loh. Wah, lah itu aku jadi inget cerita Mas. Jadi salah satu kalau di kota Guangzhou ada sempet namanya tuh Chancelli. Itu suatu gedung jualannya jam tangan semua. Oke. Satu gedung nih. Nah, kalau kita masuk sana, yang bawah-bawah tuh nggak ada brandednya. Ya jam-jam tangan, ya keren-keren tapi nggak ada mereknya gitu. Tapi dia pas kita deketin terus kita sok-sok lihat, apalagi kita bukan orang sana, dia ngomong, "You wanna super kopi?" Super kopi ngono ngomongnya kan. Yes, terus kita diajak jalan ngikuti dia, naik lift lantai 8, terus masuk lorong gitu. Terus ada masuk ruangan, pintunya itu di gerbang besi kayak gede, terus gomboknya gede. Kita masuk di sini tuh jam-jam brandednya semuanya. Super kopi. Jam Syahrini 2 miliar, di sana cuma 500.000. Lah piye ya? Gaplek sih tapi ya terjadi. Kalau kita gitu ya? Kalau kita lihat di YouTube meneh kayak misalnya di Shenzhen pusatnya elektronik namanya Huaxiangbi ya. Itu sampean nggak bawa apa-apa ke sana cari mau membuat iPhone sendiri itu bisa. Spare part ini dari toko A, spare part itu dari ini, LCD-nya dari sini, kumpulin jadi iPhone. Kan ada di YouTube cara orang buat iPhone di Shenzhen gitu. Itu nanti ada wong nggak ngerakit dewe loh. Gila ini. Prosesornya kita beli sendiri. Ngono Mas. Gila. Aku nggak bilang Cina bagus ya. Aku bilang Cina itu gila. Kalau bagus negeri kita lah. Bagus negeri Indonesia. Aku cinta Indonesia. Aku cinta Indonesia. Tapi Cina itu gila ya. Gila. Tak akui. Itu gila. Kegilaannya itu sampai dia merajai ekonomi dunia gitu. Hari ini saya akui itu, dan negara-negara yang udah adidaya sebelumnya itu ketar-ketir gitu ya. Takut sama penyebaran. Bukan wabahnya saja, tapi penyebaran ekonominya ini luar biasa memang gitu. Kayak perangnya Cina karo Trump itu kan. Ini dia baru kisruh mereka. Nah, iya kan. Nah ibaratnya Cina mau menghilangkan Amerika sama sekali yo iso. Kenapa? Cina Google nggak pakai, Facebook nggak pakai, Instagram nggak pakai. Mereka punya sendiri namanya Baidu. Sosial medianya ada namanya WeChat ya, sosial media di Cina. Terus ada namanya pokoknya dia tuh udah nggak pakai semua gitu. Gitu ya. Udah bangun sendiri lah dewe Indonesia, Facebook hilang, bisnis hilang. YouTube yang nggak ada di Cina punya namanya Youku namanya. Oh gitu ya? Iya. Oke, iya. Kita YouTube-nya hilang, nggak dapat AdSense kita. Aduh. Oke, saudaraku sekalian, thank you Bro Kemal. Siap, matur suwun. Ini insight yang bagus sekali ya. Anda mau belajar impor, Anda cari aja Berani Impor. Ada channelmu YouTube-nya? Ada, Berani Impor Indonesia. Subscribernya tolong ditambah 5.000. Tapi enggak apa-apa, enggak harus. Nanti saya cantumkan linknya di bawah ya. Subscribe channelnya Kemal. Dan ini insight yang luar biasa. Nggak tahu obrolan kita ini kepake apa enggak gitu. Ini ngobrol-ngobrol biasa aja. Mudah-mudahan bisa jadi wawasan, dan sebetulnya ini cenderung ke harapan sih ya. Aku sih sebetulnya cenderung lebih berharap bahwa negara kita itu potensinya bisa terkuak ya. Potensinya bisa nampak dan kemudian bisa terrealisasi gitu loh. Seperti halnya Cina itu sebetulnya kan cuman negara, sama kita juga negara. Kenapa nggak bisa toh? Mereka bisa, kenapa kita nggak bisa? Nanti kan ini berani impor, jadi berani ekspor nanti. Harusnya gitu. Berani ekspor gitu. Tapi saya gak wani ya. karena memang belum terdukung dengan penuh. Ya. Gitu loh. Karena memang belum terdukung dengan penuh. Kalau misalnya semua serba simpel, dipermudah, transparan ya. Itu kita bisa melebihi apapun. Aku optimis gitu ya. Ya mudah-mudahan kita doakan sama-sama. Amin. Gitu bro ya. Thank you banget udah di channel saya. Dan seperti biasa saya doakan Anda, semoga Anda semua mendapatkan rezeki yang berkah, rezeki yang melimpah, dan rezeki yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.